Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta bernama Kampung Melati, hidup sepasang suami istri yang sederhana sekali. Namanya Budi dan Sari. Budi adalah sopir angkot jurusan Tanah Abang, Kampung Melati. Setiap pagi ia berangkat sebelum subuh, pulang larut malam, badannya basah keringat, tangannya kasar karena setir yang sudah aus. Penghasilannya pas-pasan. Kadang cukup untuk makan, kadang harus menunda bayar listrik. Sari, istrinya, tidak pernah mengeluh. Pagi-pagi ia sudah bangun, mencuci pakaian tetangga, menjahit baju pesanan kecil-kecilan di rumah. Tangannya lincah menusuk jarum, matanya tajam menatap benang yang hampir putus. Mereka punya satu anak laki-laki bernama Raka. Usia Raka baru 7 tahun. Anak itu pintar, rajin belajar, meski sering hanya makan nasi kecap atau telur rebus. Suatu malam, setelah Budi pulang dengan badan lelah, Sari menyambutnya dengan senyum hangat. Ia menyajikan nasi hangat dan sayur kol play sisa kemarin yang sudah dihangatkan. Budi duduk di kursi kayu reot, memandang istrinya yang masih cantik meski wajahnya pucat karena kurang tidur. Sari, besok angkotku mogok lagi. Mesinnya sudah mati total. Aku nggak punya duit buat benerin. Sari diam sejenak. Matanya menatap lantai tanah yang sudah retak-retak. Lalu ia menggenggam tangan suaminya erat. Kita cari jalan bareng, Mas. Aku tambah order jahit malam-malam. Raka juga bisa bantu lipat kain. Kita pasti bisa. Budi menatap istrinya lama. Ada rasa bersalah di dadanya. Ia tahu Sari sudah bekerja keras. Tapi ia juga capek. Capek hidup susah setiap hari. Capek melihat tetangga-tetangga yang hidupnya lebih enak. Capek mendengar omongan orang yang bilang, Budi itu sopir angkot doang, istrinya buruh cuci, anaknya sekolah negeri gratisan. Malam itu mereka tidur berpelukan di atas tikar pandan. Angin malam masuk lewat celah dinding bambu. Sari berbisik pelan. Mas, selama kita bersama, susah pun terasa ringan. Budi mencium kening istrinya. Tapi di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang mulai tumbuh. Bisikan yang berbahaya. Apa aku memang ditakdirkan hidup begini selamanya? Pagi harinya, Budi berangkat seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Saat ia sedang menunggu penumpang di terminal, seorang wanita cantik turun dari mobil mewah. Wanita itu bernama Rina. Ia memesan angkot Budi sendirian. Sepanjang perjalanan, Rina sering tersenyum ke kaca spion. Budi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Siapa wanita ini? Dan mengapa tatapannya membuat Budi tiba-tiba merasa hidupnya terlalu kecil? Pagi itu matahari baru terbit, tapi hati Budi sudah gelisah. Ia duduk di kursi sopir angkotnya yang sudah tua, menunggu penumpang di pinggir jalan raya. Pikirannya melayang ke kemarin sore. Wanita bernama Rina itu naik lagi. Kali ini ia duduk di baris depan, tepat di belakang Budi. Mas Budi, tadi malam aku mikir. Kamu kerja keras sekali, tapi kok hidupnya masih begini ya? Kata Rina dengan suara lembut, hampir seperti iba. Budi tersenyum kecut. Ya namanya juga hidup, Mbak. Biasa aja. Rina menggeleng pelan. Aku punya kenalan di perusahaan besar. Bisa kasih kamu posisi supir pribadi. Gaji bulanannya pasti lebih dari angkot sebulan penuh. Plus tunjangan, asuransi, mobil dinas. Gimana? Budi diam. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan hidup enak tiba-tiba muncul. Rumah bagus, makan enak setiap hari, Raka bisa sekolah swasta, Sari nggak perlu capek cuci dan jahit lagi. Tapi lalu ia ingat wajah Sari yang tersenyum lelah setiap malam. Makasih Mbak Rina. Tapi aku sudah punya keluarga. Istriku kerja keras juga di rumah. Rina tertawa kecil. Mas Budi, aku nggak bilang tinggalkan keluarga. Cuma, kalau kamu naik kelas, kan mereka ikut naik juga. Atau, kalau ada yang nggak bisa ikut naik, ya mungkin itu tandanya beda jalan. Kata-kata itu seperti duri kecil yang menusuk pelan. Budi tidak menjawab.
Sepanjang perjalanan ia diam, tapi pikirannya berisik sekali. Malam harinya, Budi pulang lebih awal karena hujan deras. Sari sudah menunggu di teras dengan payung robek. Ia buru-buru memayungi suaminya masuk ke rumah. "Mas, basah kuyup. Cepat ganti baju, nanti masuk angin." Budi memandang istrinya. Sari mengenakan daster lusuh yang sudah banyak tambalan. Rambutnya diikat asal, tapi matanya tetap penuh kasih. Tiba-tiba Budi merasa sesak. Ia merasa Sari terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu miskin. Saat mereka makan malam, hanya nasi, tempe goreng, dan sambal, Budi akhirnya bicara. "Sari, kalau aku dapat kerjaan baru, gaji besar, kamu mau ikut pindah ke kota enggak? Tinggal di kontrakan yang lebih bagus?" Sari tersenyum lebar. "Mau dong, Mas. Asal kita bertiga tetap bersama. Aku siap kerja apa aja di sana." Budi mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia ingat tawaran Rina. Kalau ada yang gak bisa ikut naik. Malam itu Budi sulit tidur. Di sebelahnya Sari mendengkur pelan, tangannya memeluk pinggang suaminya seperti biasa. Tapi Budi merasa pelukan itu berat. Seperti beban. Keesokan harinya, Rina naik angkot lagi. Kali ini ia membawa amplop tebal. "Ini nomor rekeningku, Mas. Kalau kamu mau coba dulu, aku transfer uang muka buat perbaiki angkotmu. Nggak usah balas. Anggap saja investasi. Nanti kalau kamu kerja sama aku, kita lunasin semuanya." Budi menatap amplop itu. Tangannya gemetar. Ia tahu kalau ia ambil, ini bukan cuma uang. Ini awal dari jalan yang berbeda. Saat Rina turun, ia berbisik pelan di telinga Budi. "Aku tunggu keputusanmu besok ya, Mas. Jangan buang kesempatan. Hidup cuma sekali." Angkot berjalan lagi. Tapi hati Budi sudah berhenti di tempat. Ia merasa ada dua jalan di depannya. Satu jalan penuh cinta tapi susah. Satu jalan penuh kemewahan tapi sendirian. Apa yang akan Budi pilih? Hujan deras mengguyur Jakarta sejak pagi. Air menggenang di jalan kampung, membuat angkot Budi terpaksa berhenti lebih sering. Penumpang sedikit, penghasilan hari itu nyaris nol. Budi duduk di dalam kabin yang lembab, memandang amplop tebal dari Rina yang masih terselip di saku bajunya. Uang di dalamnya cukup untuk memperbaiki mesin angkot, bayar hutang listrik, dan bahkan sekolah Raka 2 semester ke depan. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya. Ada pesan dari Rina. "Mas Budi, aku tunggu di kafe dekat terminal jam 2 siang. Kita bicara serius. Jangan bawa beban pikiran yang lama." Budi menatap pesan itu lama sekali. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ia tahu kalau ia pergi ke kafe itu, semuanya akan berubah. Siang itu, setelah menurunkan penumpang terakhir, Budi memarkir angkot di pinggir jalan. Ia berjalan kaki menuju kafe kecil yang ramai. Rina sudah duduk di sudut, mengenakan baju mahal dan perhiasan berkilau. Ia tersenyum lebar begitu melihat Budi. "Duduk, Mas. Aku pesan kopi buat kamu." Budi duduk dengan tangan gemetar. Rina langsung ke inti. "Aku serius, Mas. Posisi supir pribadi di perusahaan ayahku. Gaji awal 15 juta sebulan. Rumah dinas, mobil sendiri. Kamu bisa mulai minggu depan. Tapi, kamu harus bebas dari masa lalu yang menahanmu." Budi menelan ludah. "Maksud entah?" Rina menatap mata Budi tajam. "Istri dan anakmu. Kalau mereka ikut, hidupmu nanti jadi ribet. Aku tahu kamu sayang mereka, tapi coba pikir. Sari itu, dia cocok hidup di kampung. Kamu sekarang punya kesempatan naik kelas. Jangan sia-siakan." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Budi. Ia teringat Sari yang pagi tadi masih tersenyum sambil menjahit di bawah lampu temaram. Teringat Raka yang memeluk kakinya sambil bilang, "Ayah pulang cepet ya, aku kangen." Tapi di depannya ada Rina. Cantik, kaya, dan menjanjikan segalanya.
Aku harus pikir dulu, Mbak. Rina menggeleng. Jangan lama-lama, Mas. Kesempatan nggak datang 2 kali. Besok pagi aku butuh jawaban. Kalau iya, aku transfer uang muka 100 juta ke rekeningmu. Anggap saja modal baru buat hidup baru. Budi pulang dengan kepala pusing. Hujan masih deras. Ia basah kuyup saat sampai rumah. Sari langsung menyambut dengan handuk kecil. Mas, kok basah gini? Cepat mandi, aku panasin air. Budi memandang istrinya. Sari tersenyum tulus, tapi matanya sayu karena kelelahan. Tiba-tiba Budi merasa marah. Marah pada Sari karena terlalu sabar. Marah pada dirinya sendiri karena lemah. Malam itu, saat Sari dan Raka sudah tidur, Budi duduk di teras. Ia membuka amplop dari Rina. Di dalamnya ada kartu nama perusahaan besar, dan secari kertas bertuliskan nomor rekening. Juga catatan kecil dari Rina. Pilih yang terbaik buat masa depanmu, Mas. Aku tunggu. Budi menatap langit gelap. Air matanya jatuh bercampur hujan. Pagi harinya, Sari bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dari sisa kemarin. Budi duduk di meja, tapi matanya kosong. Sari, aku mau bicara. Sari berhenti mengaduk nasi. Ia menatap suaminya dengan khawatir. Ada apa, Mas? Budi menarik napas dalam. Suaranya bergetar. Aku mau cerai. Sari terpaku. Mangkuk di tangannya hampir jatuh. Matanya melebar penuh tak percaya. Mas, ngomong apa tadi? Budi menunduk. Ia tidak sanggup menatap wajah istrinya. Aku capek, Sari. Capek hidup susah terus. Ada orang yang nawarin hidup lebih baik. Aku mau coba. Sari diam. Air matanya mulai jatuh pelan. Tapi suaranya tetap tenang. Orang itu, perempuannya, Mas? Budi tidak menjawab. Itu sudah cukup. Sari mengangguk pelan. Ia menyeka air matanya dengan ujung daster. Kalau itu pilihanmu, aku nggak bisa paksa. Tapi Raka? Anak kita? Budi mengepalkan tangan. Aku akan kasih nafkah. Aku janji. Sari tersenyum getir. Senyum yang penuh luka. Baiklah, Mas. Kalau itu yang Mas mau, kita selesaikan secara baik-baik. Demi Raka. Malam itu, rumah kecil mereka hening sekali. Hanya suara isak Sari yang pelan terdengar dari kamar. Budi duduk di teras, memandang bulan sabit. Ia merasa lega sekaligus hancur. Besok pagi, ia akan bertemu Rina. Dan hidup barunya akan dimulai. Tapi kenapa dadanya terasa sesak seperti akan pecah? Pagi itu langit Jakarta masih kelabu. Sari bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sudah menyiapkan surat cerai yang ditulis tangan semalam, di atas kertas bekas nota jahitan. Tulisannya rapi, meski ada noda air mata yang sudah mengering di beberapa huruf. Budi duduk di kursi kayu reot, tangannya memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia tidak berani menatap istrinya. Raka masih tidur di kamar kecil, tak tahu apa yang sedang terjadi. Sari meletakkan surat itu di depan Budi. Suaranya pelan tapi tegas. Ini suratnya, Mas. Aku sudah tanda tangan. Tinggal Mas yang tanda tangan. Kita bisa ke kelurahan besok, urus administrasinya. Budi menatap kertas itu. Tangannya gemetar saat mengambil pulpen. Ia menulis namanya di bawah tanda tangan Sari. Setiap goresan terasa seperti menusuk dadanya sendiri. Sari menghela napas panjang. Matanya merah, tapi ia tidak menangis lagi di depan suaminya. Raka, aku yang jaga. Mas nggak perlu khawatir. Nafkahnya, kalau Mas bisa kirim, ya kirim. Kalau enggak, ya sudah. Aku nggak akan minta apa-apa lagi. Budi ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ia hanya mengangguk pelan. Sari berbalik, masuk ke kamar kecil. Ia membangunkan Raka dengan lembut. Nak,
Ayah mau pergi kerja jauh. Ayah janji sering pulang. Kamu jaga ibu ya. Raka mengangguk mengantuk, memeluk leher ayahnya sebentar. Budi memeluk anaknya erat sekali, seolah tak ingin lepas. Tapi ia tahu, ini terakhir kali. Setelah Raka kembali tidur, Sari mengantar Budi sampai pintu. Ia menatap suaminya untuk terakhir kali. Selamat jalan, Mas. Semoga hidup barumu bahagia. Budi melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu rumah kecil itu ditutup pelan oleh Sari. Di dalam, ia langsung ambruk di lantai, menangis tanpa suara agar Raka tidak terbangun. Sore itu, Budi bertemu Rina di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Rina menyambutnya dengan pelukan hangat dan ciuman di pipi. Akhirnya kamu memilih yang benar, Mas. Mulai besok kamu kerja sama aku. Semua sudah diatur. Malam itu, Budi tidur di kamar tamu apartemen Rina. Kasurnya empuk, selimutnya harum. Tapi ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Sari yang tersenyum lelah, mendengar suara Raka yang memanggil, Ayah. Beberapa minggu kemudian, Budi mulai menikmati hidup baru. Gaji besar mengalir setiap bulan. Ia membeli baju baru, sepatu mengkilap, jam tangan mahal. Rina sering mengajaknya makan di restoran bintang 5, liburan singkat ke Bali. Budi tersenyum di foto-foto, tapi senyum itu terasa palsu. Ia pernah mengirim uang ke rekening Sari, tapi nomor rekening itu sudah tidak aktif. Pesan yang ia kirim ke nomor lama Sari tidak pernah dibalas. Budi mulai merasa kosong. Sementara itu, di kampung Melati, Sari mulai bangkit pelan-pelan. Ia menolak tawaran tetangga untuk menikah lagi. Fokusnya hanya satu, Raka dan masa depan mereka. Ia menambah order jahitan, belajar desain baju dari buku pinjaman perpustakaan keliling. Malam-malam ia begadang, membuat pola baju yang unik. Pelanggan mulai bertambah. Dari tetangga, lalu teman tetangga, lalu ke kota. Suatu hari, seorang tante jauh yang jarang bertemu datang ke rumah Sari. Tante itu sakit parah, dan tanpa anak. Ia menyerahkan surat wasiat, sebuah perusahaan tekstil kecil di pinggiran Jakarta yang hampir bangkrut. Sari, tante percaya kamu bisa bangkitkan ini. Tante lihat kamu kuat. Ambil saja. Sari menangis. Bukan karena harta, tapi karena ada orang yang masih percaya padanya. Tahun pertama setelah perceraian, Budi mulai merasakan perubahan. Rina mulai bosan. Ia jarang pulang malam, sering marah tanpa sebab. Suatu malam, Rina melempar kunci mobil ke arah Budi. Kamu cuma sopir bagus, Mas. Jangan harap lebih dari itu. Budi diam. Ia mulai sadar, posisinya di mata Rina hanyalah alat, bukan pasangan. Sementara Sari, dengan warisan itu, mulai bekerja keras. Ia merekrut beberapa penjahit dari kampung, mengubah perusahaan kecil menjadi butik kecil bernama Sari Collection. Desainnya sederhana tapi elegan, bahan berkualitas, harga terjangkau. Pelanggan datang dari mana-mana. Raka tumbuh menjadi anak remaja yang pintar. Ia membantu ibunya mengurus administrasi, belajar desain dari Sari. Mereka berdua saling menguatkan. Budi, di sisi lain, mulai jatuh. Rina akhirnya mengusirnya setelah bosan total. Ia ditinggal dengan hutang yang ternyata ditanggung atas nama Budi. Mobil dinas diambil, rumah dinas kosong. Ia kembali jadi sopir ojek online, tidur di kos-kosan sempit, makan mie instan setiap hari. Suatu malam, di tengah hujan, Budi melihat iklan besar di pinggir jalan, Sari Collection, fashion untuk semua wanita Indonesia. Launching koleksi baru di Mall Grand Indonesia. Foto Sari tersenyum di poster itu. Cantik, percaya diri, dikelilingi model-model. Di sampingnya, Raka yang sudah tinggi, tersenyum bangga. Budi terpaku. Air matanya jatuh bercampur hujan. Ia tahu, istri yang dulu ia tinggalkan karena beban, kini telah menjadi wanita yang jauh lebih hebat daripada mimpi-mimpinya sendiri.
dan penyesalan itu mulai menggerogoti jiwanya, pelan tapi pasti. Hari-hari Budi kini seperti lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Pagi ia bangun di kos sempit di pinggir rel kereta, bau apek dan asap rokok bekas tetangga kos. Ia mandi air dingin dari ember bocor, lalu mengenakan jaket lusuh yang sudah robek di siku. Ponselnya hanya digunakan untuk aplikasi ojek online. Penghasilan harian kadang cukup untuk makan sekali sehari, kadang tidak. Setiap kali lampu merah, ia melihat mobil-mobil mewah melintas. Dulu ia pernah duduk di kursi supir salah satu mobil itu. Sekarang ia hanya bisa memandang dari kejauhan, seperti orang asing yang tak punya hak masuk ke dunia itu lagi. Suatu sore, saat hujan reda, Budi mengantar penumpang ke Mall Grand Indonesia. Penumpangnya turun di depan pintu utama. Budi memarkir motor di pinggir, menatap gedung megah itu. Di atas sana, spanduk raksasa berganti-ganti iklan. Tiba-tiba matanya tertarik pada satu banner besar. Sari Collection, koleksi musim ini, elegan, terjangkau, untuk semua wanita Indonesia. Foto Sari berada di tengah. Ia mengenakan gaun sederhana tapi anggun, rambutnya tergerai rapi, senyumnya hangat seperti dulu. Di sampingnya berdiri Raka, sudah setinggi bahu ibunya, memakai kemeja rapi, tersenyum bangga. Di bawah foto tertulis, pemilik desainer utama, Sari. Launching hari ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Budi merasa dunia berhenti berputar. Ia turun dari motor, berjalan mendekat seperti orang linglung. Penjaga mal memandangnya curiga karena bajunya basah kuyup dan sepatunya berlumpur. Tapi Budi tidak peduli. Ia masuk ke dalam mal, naik eskalator, mengikuti tanda panah menuju ballroom utama. Di depan pintu ballroom, ada karpet merah dan fotografer. Tamu-tamu berdatangan dengan baju mewah. Budi berdiri di pinggir, menyelinap masuk saat petugas sibuk. Di dalam, lampu sorot menyala terang. Panggung besar dipenuhi model yang memamerkan koleksi Sari. Musik lembut mengalun. Di tengah panggung, Sari berdiri dengan mikrofon. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Sari Collection bukan hanya tentang baju. Ini tentang perjuangan, tentang bangkit dari nol, tentang membuktikan bahwa siapapun bisa meraih mimpi, asal tak menyerah. Suara Sari tenang, penuh keyakinan. Sorak tepuk tangan menggema. Budi berdiri di belakang kerumunan, air matanya jatuh tanpa suara. Ia melihat Raka naik ke panggung, memeluk ibunya erat. Mereka berdua tertawa bahagia. Budi ingin maju, ingin memanggil nama Sari. Tapi kakinya terpaku. Ia sadar, ia tak lagi punya tempat di sana. Ia adalah masa lalu yang Sari sudah tinggalkan dengan susah payah. Setelah acara selesai, Budi keluar mal dengan langkah gontai. Hujan kembali turun deras. Ia berdiri di bawah atap halte bus, basah kuyup. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mas Budi, ini Rina. Aku dengar kamu lagi susah. Kalau mau, balik lagi jadi supirku. Gaji sama seperti dulu. Tapi jangan harap lebih. Budi menatap pesan itu. Lalu ia hapus tanpa balas. Ia tahu, jalan itu sudah tertutup selamanya. Malam itu, di kosannya, Budi duduk di lantai. Ia mengeluarkan foto lama dari dompet lusuhnya. Foto pernikahan mereka dulu, Sari tersenyum lebar, Budi memeluk pinggang istrinya dengan bangga. Raka masih bayi di pangkuan Sari. Budi menangis tersedu-sedu. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan, ia menangis sejadi-jadinya. Maaf, Sari, maafkan aku bodoh, aku kehilangan segalanya karena aku bodoh. Penyesalan itu kini bukan lagi bisikan. Ia sudah menjadi jeritan di dalam dadanya. Setiap malam, mimpi buruk datang. Ia melihat Sari pergi menjauh, memanggil namanya, tapi ia tak bisa mengejar. Ia terbangun dengan napas tersengal, memanggil nama Sari dalam kegelapan. Sementara itu, di rumah baru Sari yang sederhana tapi nyaman, ia duduk di teras sambil memandang bintang. Raka mendekat, duduk di samping ibunya.
Ibu, tadi di acara aku lihat seseorang mirip ayah di belakang kerumunan. Tapi aku nggak yakin. Sari diam sejenak. Matanya menatap jauh. Kalau memang dia, biarkan saja, Nak. Kita sudah punya jalan masing-masing sekarang. Raka mengangguk pelan. Sari memeluk anaknya erat. Di malam yang sama, di dua tempat berbeda, dua orang yang pernah saling mencinta kini terpisah oleh jarak dan waktu. Satu meraih cahaya baru. Satu tenggelam dalam kegelapan penyesalan. Dan penyesalan itu akan menemani Budi seumur hidup. Beberapa bulan berlalu sejak malam launching Sari Collection. Budi semakin jarang mendapat order ojek online. Ponselnya sering mati karena tak mampu bayar pulsa. Ia mulai menjual barang-barang kecil yang tersisa, jam tangan hadiah dari Rina, sepatu kulit yang dulu mengkilap, bahkan cincin kawin yang ia simpan diam-diam di dompet lusuh. Suatu siang, Budi mengantar pesanan makanan ke sebuah gedung perkantoran di kawasan Tamrin. Saat ia naik lift untuk antar ke lantai 12, pintu lift terbuka. Di depannya berdiri Sari. Sendirian. Menggunakan blazer rapi berwarna krem, tas tangan branded kecil, rambut terikat rapi. Sari sedang menatap ponsel, tak langsung menyadari siapa yang masuk. Budi terpaku. Napasnya tertahan. Lift bergerak naik pelan. Sari akhirnya mendongak. Matanya melebar sesaat, lalu kembali tenang seperti air yang diam. Mas Budi. Suara Sari datar, tanpa emosi berlebih. Budi ingin bicara, tapi mulutnya kering. Sari, aku cuma antar pesanan. Sari mengangguk pelan. Aku tahu. Kantor ini salah satu klien tetap Sari Collection. Mereka pesan catering untuk meeting. Hening. Lift terus naik. Budi merasa waktu berjalan lambat sekali. Sari, aku minta maaf. Sari menatap lurus ke depan, ke angka-angka lift yang bergerak. Maaf yang mana, Mas? Yang dulu, atau yang sekarang? Budi menunduk. Air matanya jatuh ke lantai lift. Semuanya. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu dan Raka demi apa yang aku pikir lebih baik. Tapi ternyata, aku kehilangan segalanya. Sari diam lama. Lift berhenti di lantai 12. Pintu terbuka. Sari melangkah keluar tanpa menoleh. Raka sudah besar sekarang. Dia kuliah di luar kota, beasiswa penuh. Dia nggak pernah tanya lagi soal ayahnya. Aku juga sudah belajar hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Budi melangkah mengikuti, tapi Sari berhenti dan menoleh. Jangan ikut, Mas. Aku nggak mau ada drama di sini. Orang-orang mengenal aku sebagai Sari, pemilik Sari Collection. Bukan Sari yang dulu ditinggal suaminya. Budi berhenti. Dadanya sesak. Sari, setidaknya, izinkan aku lihat Raka sekali saja. Aku cuma mau bilang maaf ke dia juga. Sari menggeleng pelan. Raka sudah memilih jalannya sendiri. Dia tahu ayahnya pergi karena menganggap kami beban. Dia nggak mau ketemu orang yang pernah buat ibunya menangis berbulan-bulan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Budi tersungkur berlutut di depan lift. Orang-orang di lorong mulai memandang. Sari menatapnya sebentar. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Bangkitlah, Mas. Hidup nggak berhenti karena penyesalan. Aku sudah bangkit dari nol. Sekarang giliran Mas. Sari berbalik, berjalan menjauh dengan langkah tegak. Budi tetap berlutut, air matanya jatuh ke lantai marmer yang dingin. Malam itu, Budi duduk di pinggir trotoar dekat stasiun. Hujan gerimis. Ia memandang foto lama di dompetnya lagi. Foto itu sudah kusut, warnanya pudar. Tapi wajah Sari dan Raka kecil masih jelas. Ia berbisik sendiri. Aku nggak pantas minta maaf lagi. Aku cuma bisa nyesel seumur hidup. Sejak hari itu, setiap kali Budi lewat mall atau melihat iklan Sari Collection di pinggir jalan, ia berhenti sejenak. Ia tak pernah mendekat lagi. Ia hanya memandang dari jauh,
seperti orang yang melihat mimpi yang pernah ia buang sendiri. Penyesalan itu kini bukan lagi beban sesaat. Ia sudah menjadi bagian dari napasnya. Setiap pagi ia bangun dengan nama Sari di bibirnya. Setiap malam ia tidur dengan mimpi yang sama. Sari pergi menjauh, dan ia tak bisa mengejar. Di sisi lain, Sari terus melangkah. Bisnisnya semakin besar. Ia membuka cabang pertama di Bandung. Raka lulus kuliah dengan predikat cum laude. Mereka berdua sering bepergian bersama, tertawa, saling mendukung. Hidup mereka penuh warna, meski tanpa Budi. Dan Budi tetap di tempatnya. Sendiri. Dengan penyesalan yang tak pernah pudar. Waktu terus berjalan, tak peduli seberapa dalam penyesalan yang menggerogoti hati seseorang. Budi kini berusia hampir 50 tahun. Rambutnya sudah banyak beruban, punggungnya sedikit bungkuk karena tahun-tahun mengendarai motor ojek di bawah terik matahari dan hujan deras. Ia masih tinggal di kos yang sama, kamar kecil dengan dinding cat mengelupas dan atap bocor saat hujan lebat. Setiap pagi, rutinitasnya sama. Bangun sebelum subuh. Minum kopi hitam pekat dari gelas retak, lalu menyalakan aplikasi ojek. Order jarang datang. Kadang ia hanya duduk di pinggir jalan, memandang lalu lalang mobil mewah yang dulu pernah ia kendarai. Suatu hari, di koran bekas yang ia ambil dari warung kopi, ada berita kecil di halaman bisnis. Sari Collection resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan fashion lokal milik pengusaha wanita, Sari berhasil mencatatkan saham perdana dengan oversubscribed 3 kali lipat. Di bawahnya ada foto Sari. Ia berdiri di podium, mengenakan blazer putih elegan, tersenyum tipis tapi penuh percaya diri. Di sampingnya, Raka yang kini sudah dewasa, mengenakan setelan jas rapi, memegang tangan ibunya. Berita itu menyebut Sari sebagai inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia, dari buruh cuci dan penjahit rumahan menjadi pengusaha sukses yang membuka ribuan lapangan kerja. Budi membaca berita itu berulang-ulang. Tangannya gemetar memegang koran. Ia mencari nama Raka di artikel itu. Disebutkan bahwa Raka kini menjabat sebagai Direktur Kreatif Sari Collection, setelah menyelesaikan master di luar negeri. Budi menutup koran. Matanya panas. Ia tidak menangis lagi seperti dulu. Air matanya sudah kering sejak lama. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dalam, seperti lubang di dada yang tak pernah tertutup. Malam itu, Budi berjalan kaki ke Kampung Melati. Ia berdiri di depan rumah lama mereka. Rumah kecil itu sudah tidak ada lagi. Digantikan bangunan 2 lantai modern, dengan pagar besi hitam dan taman kecil di depan. Di teras, ada plakat kecil bertuliskan, Sari Collection, kantor pusat lama. Budi tidak mendekat. Ia hanya berdiri di seberang jalan, di bawah pohon mangga yang dulu sering jadi tempat Sari menjemur kain. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma masakan dari rumah-rumah tetangga. Tiba-tiba lampu teras menyala. Pintu terbuka. Sari keluar, mengenakan cardigan tipis. Ia membawa secangkir teh, duduk di kursi goyang kayu. Matanya menatap ke langit malam, seperti sedang mengenang sesuatu. Budi ingin memanggil, ingin berlari mendekat, tapi kakinya tak bergerak. Ia tahu, kalau ia mendekat, Sari akan melihatnya sebagai bayangan masa lalu yang tak diinginkan lagi. Sari tiba-tiba menoleh ke arah jalan. Tatapannya seolah menembus kegelapan, seolah tahu ada seseorang di sana. Budi menahan napas. Tapi Sari hanya tersenyum kecil ke dirinya sendiri, lalu kembali menatap langit. Budi berbalik perlahan. Ia berjalan menjauh, langkahnya berat. Hujan mulai turun tipis-tipis. Di dalam hatinya, ia berbisik. Terima kasih, Sari, karena kamu sudah bahagia tanpa aku. Itu cukup buat aku. Meski aku harus hidup dengan penyesalan ini, seumur hidup. Budi menghilang di tikungan jalan. Hujan semakin deras. Di teras rumah itu, Sari masih duduk tenang. Ia tidak tahu bahwa Budi baru saja berada di sana. Atau mungkin ia tahu, tapi memilih untuk tidak menoleh lagi. Cerita mereka berakhir begitu.
Bukan dengan pertemuan dramatis, bukan dengan pengampunan besar-besaran. Hanya dengan keheningan. Sari melanjutkan hidupnya yang penuh cahaya. Budi tetap dalam bayang-bayang penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Dan penyesalan itu akan menemani Budi hingga hembusan napas terakhirnya. Tahun berganti lagi. Budi kini sudah melewati usia 55. Badannya semakin kurus, lututnya sering sakit setelah berjam-jam menginjak motor. Ia jarang bicara dengan siapapun. Tetangga kos menganggapnya sebagai orang pendiam yang tak suka bergaul. Mereka tak tahu bahwa setiap malam, di kamar sempit itu, Budi masih berbisik nama Sari dan Raka sebelum tidur. Suatu pagi, saat ia sedang menunggu order di pinggir Jalan Sudirman, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. Kaca jendela turun perlahan. Raka duduk di kursi belakang, mengenakan kemeja putih rapi dan dasi hitam. Wajahnya mirip Budi waktu muda, tapi matanya lebih tajam, lebih dingin. Raka menatap Budi lama. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Hanya tatapan yang penuh pertanyaan yang tak terucap. Ayah. Kata itu keluar pelan, hampir tak terdengar di antara suara klakson dan deru mesin. Budi terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia hampir menjatuhkan helm yang dipegangnya. Raka, kamu tahu aku di sini. Raka menggeleng pelan. Aku nggak sengaja lewat. Tapi aku lihat motor yang sama seperti dulu. Aku suruh supir berhenti. Hening sejenak. Raka menatap ayahnya dari atas ke bawah, baju lusuh, sepatu bolong, rambut beruban acak-acakan. Ibu tahu kamu masih di Jakarta. Dia nggak pernah bilang apa-apa lagi soal ayah. Tapi aku tahu dia masih simpan foto lama di laci meja kerjanya. Foto yang ayah tinggalin dulu. Budi menunduk. Air matanya jatuh ke aspal panas. Raka, aku minta maaf. Aku tahu kata-kata itu nggak cukup. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa dari kamu atau ibumu. Tapi, aku cuma mau bilang, aku bangga sama kalian. Sangat bangga. Raka diam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Aku dulu benci ayah. Benci bang. Tiap malam ibu nangis diam-diam, aku dengar. Aku janji dalam hati, kalau ketemu ayah lagi, aku bakal bilang hal-hal buruk. Tapi sekarang, aku cuma capek. Raka menghela napas panjang. Ibu sekarang bahagia. Dia punya hidup yang dia bangun sendiri. Dia nggak butuh ayah lagi. Aku juga nggak. Tapi, kalau ayah sakit, kalau ayah benar-benar nggak punya siapa-siapa, hubungi aku. Nomor ini. Raka mengulurkan secari kertas kecil dari jendela mobil. Budi menerimanya dengan tangan gemetar. Jangan harap kami balik lagi ke hidup ayah. Tapi aku nggak mau ayah mati sendirian di jalanan. Itu beda. Mobil mulai bergerak pelan. Raka menatap ayahnya sekali lagi sebelum kaca naik. Jaga diri, ayah. Mobil melaju pergi, menyisakan Budi berdiri sendirian di trotoar. Ia memegang kertas itu erat-erat, seolah itu harta paling berharga yang pernah ia pegang setelah bertahun-tahun. Malam itu, Budi duduk di kamar kosnya. Ia meletakkan kertas nomor Raka di samping foto lama yang sudah pudar. Ia tidak menangis lagi. Hanya diam, memandang foto Sari dan Raka kecil. Penyesalan itu masih ada. Tapi kini ada sedikit cahaya kecil di ujungnya. Bukan pengampunan penuh, bukan kembalinya masa lalu. Hanya pengakuan bahwa ia pernah punya keluarga yang luar biasa, dan ia yang membuangnya sendiri. Budi berbisik pelan ke kegelapan. Terima kasih, Raka, terima kasih, Sari, karena kalian masih ingat aku, meski cuma sedikit. Di rumah mewah Sari, malam itu Sari duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laci meja, mengeluarkan foto lama yang sama. Ia memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. Ia meletakkan foto itu kembali, menutup laci pelan. Hidup terus berjalan. Sari dengan dunianya yang cerah. Budi dengan bayang-bayang penyesalannya yang abadi. Dan di antara keduanya,
Hanya keheningan yang tersisa, keheningan yang mengajarkan bahwa beberapa kesalahan tak bisa diperbaiki, hanya bisa ditanggung seumur hidup. Waktu terus berlalu tanpa ampun. Budi kini berusia 62 tahun. Tubuhnya semakin rapuh. Lutut kirinya sering bengkak, punggungnya nyeri setiap bangun tidur. Ia sudah jarang mengambil order ojek. Kebanyakan hari ia hanya duduk di teras kos, memandang jalan raya yang ramai, sambil memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Kertas kecil berisi nomor Raka masih ia simpan di dompet lusuh yang sama. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah menghubungi. Ia takut. Takut kalau Raka menolak. Takut kalau Sari mendengar suaranya dan mengingat luka lama. Jadi ia memilih diam, membiarkan penyesalan itu menjadi teman setia yang tak pernah pergi. Suatu malam, hujan lebat mengguyur Jakarta. Atap kos bocor, air menetes tepat di atas kepala Budi. Ia terbangun karena batuk yang tak kunjung reda. Batuknya berdarah. Ia tahu ini bukan batuk biasa. Sudah beberapa bulan ia merasakan dada sesak, napas pendek, dan badan semakin lemah. Tapi ia tak pernah ke dokter. Tak punya uang, tak punya siapa-siapa. Pagi harinya, Budi duduk di pinggir tempat tidur. Ia mengeluarkan foto lama itu untuk terakhir kali. Foto pernikahan mereka. Sari tersenyum lebar, matanya penuh harap. Raka kecil di pangkuan, tangan mungilnya memegang jari Budi. Budi berbisik pelan, suaranya serak. Sari, Raka, kalau kalian dengar, aku minta maaf. Bukan cuma sekali, ribuan kali. Aku tahu maafku nggak berarti apa-apa lagi. Tapi aku mau kalian tahu, aku nggak pernah berhenti sayang kalian. Meski aku yang buang kalian. Ia menutup mata. Air mata jatuh ke foto itu, membuat wajah Sari sedikit buram. Malam berikutnya, batuknya semakin parah. Ia merasa dunia berputar. Napasnya tersengal. Dengan susah payah ia meraih ponsel jadul yang sudah lama tak dipakai. Layarnya retak, baterainya tinggal sedikit. Ia mengetik nomor Raka yang sudah ia hafal di luar kepala. Pesan singkat. Raka, ini ayah. Maaf ganggu. Kalau bisa, datanglah. Ayah mau lihat kamu sekali lagi sebelum semuanya selesai. Terima kasih. Ia tekan kirim. Ponsel mati karena baterai habis. Budi tersenyum tipis. Ia rebah kembali di kasur tipis. Matanya menatap langit-langit yang bocor. Allah, kalau boleh, izinkan aku bertemu mereka di sana. Di tempat yang gak ada penyesalan lagi. Hujan masih deras di luar. Di dalam kamar kecil itu, napas Budi semakin pelan. Semakin pelan. Pagi harinya, tetangga kos menemukan Budi sudah tak bernyawa. Di tangannya masih memegang foto lama yang kusut. Di sampingnya, dompet lusuh terbuka. Di dalamnya, hanya foto itu dan secarik kertas dengan nomor Raka. Raka datang 2 hari kemudian. Ia berdiri di depan jenazah ayahnya di rumah duka sederhana. Matanya merah, tapi ia tidak menangis di depan orang. Ia hanya diam lama, memandang wajah Budi yang sudah tenang. Ia berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Ayah, ibu bilang, dia nggak mau datang. Tapi dia tahu. Dia bilang, biarkan ayah pergi dengan tenang. Dia nggak benci lagi. Cuma, capek ingat luka lama. Raka menyentuh tangan dingin ayahnya sebentar. Selamat jalan, ayah. Semoga di sana, ayah nggak nyesel lagi. Jenazah Budi dimakamkan sederhana di pemakaman umum pinggiran kota. Tak ada banyak orang. Hanya Raka, beberapa tetangga kos, dan tukang ojek yang pernah satu komunitas. Di atas pusara yang masih tanah merah, Raka meletakkan foto lama itu. Lalu ia pergi. Di rumah Sari, malam itu Sari duduk sendirian di teras. Ia memandang langit yang sudah cerah setelah hujan reda. Tanpa tahu kenapa, air matanya jatuh pelan. Ia berbisik ke angin malam. Selamat jalan, Mas. Semoga Allah ampuni dosa kita berdua.
Penyesalan Budi berakhir bersama napas terakhirnya. Tapi cerita tentang kesetiaan di saat susah, tentang pilihan yang salah, dan tentang cinta yang pernah ada, akan terus hidup dalam hati Sari dan Raka. Sebagai pelajaran, sebagai pengingat, bahwa beberapa hal, sekali hilang, tak akan pernah kembali. Tahun 2026, Sari Collection sudah menjadi salah satu brand fashion terbesar di Indonesia. Pabriknya kini berdiri megah di pinggiran Bekasi, mempekerjakan ribuan ibu-ibu rumah tangga dan perempuan dari kampung-kampung kecil. Nama Sari muncul di majalah bisnis, televisi nasional, bahkan seminar motivasi. Ia sering diundang bicara tentang bangkit dari nol, tentang kekuatan perempuan yang tak pernah menyerah. Raka, kini berusia 28 tahun, sudah menikah dengan seorang desainer muda bernama Maya. Mereka punya anak perempuan kecil bernama Aira. Setiap akhir pekan, keluarga kecil itu datang ke rumah Sari. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang dulu hanya diisi kesunyian setelah Budi pergi. Suatu sore, Sari duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja ada kotak kayu kecil yang sudah lama tak dibuka. Ia menghela napas, lalu membukanya pelan. Di dalamnya ada beberapa barang lama. Cincin kawin yang dulu Budi tinggalkan di meja, surat cerai yang sudah menguning, dan foto pernikahan yang sama dengan yang Budi pegang hingga akhir hayatnya. Sari memandang foto itu lama sekali. Wajah Budi muda tersenyum lebar, matanya penuh harap. Sari kecil di sampingnya, bahagia tanpa beban. Ia berbisik pelan. "Mas, aku nggak pernah benci kamu sepenuhnya. Aku cuma capek. Capek nangis, capek nunggu kamu sadar. Tapi aku juga tahu, kamu juga manusia yang lemah di saat itu." Sari menyeka air mata yang jatuh tanpa sadar. Ia mengeluarkan secarik kertas dari kotak itu. Surat pendek yang ditemukan di saku baju Budi saat dimakamkan. Tulisannya goyah, seperti ditulis dengan tangan gemetar. "Sari, Raka, kalau kalian baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku nggak minta maaf lagi, karena kata maaf sudah nggak cukup. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Terima kasih karena pernah mencintaiku apa adanya. Terima kasih karena kalian bangkit meski aku yang hancurin semuanya. Aku bangga sama kalian. Selamanya. Jangan balas dendam. Jangan benci. Hidup bahagia aja. Itu cukup buat aku. Allah ampuni aku. Dan ampuni Sari yang pernah aku sakiti. Budi." Sari membaca surat itu berulang-ulang. Air matanya jatuh ke kertas, membuat tinta sedikit luntur. Ia menutup kotak itu kembali, menyimpannya di laci paling bawah. Lalu ia berdiri, berjalan ke teras. Matahari sore menyinari wajahnya yang sudah beruban tipis di pelipis. Raka masuk dari pintu depan, membawa Aira yang berlari kecil ke arah neneknya. "Nenek." Aira bawa gambar buat nenek. Sari tersenyum lebar, mengangkat cucunya tinggi-tinggi. Tawa Aira memecah keheningan sore. Raka mendekat, memandang ibunya dengan lembut. "Ibu baik-baik aja?" Sari mengangguk. "Iya, Nak. Ibu baik-baik aja. Lebih baik dari sebelumnya." Malam itu, setelah Raka dan keluarganya pulang, Sari duduk di teras lagi. Ia memandang bintang-bintang yang berkelip pelan. Ia berbisik ke angin malam. "Mas, aku sudah maafin kamu. Sudah lama sebenarnya. Aku cuma nggak bilang. Karena aku takut kalau aku bilang, aku bakal ingat lagi betapa sakitnya dulu. Tapi sekarang, aku cuma berdoa. Semoga di sana kamu tenang. Semoga Allah kasih tempat terbaik buat kamu." Sari menutup mata. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa jawaban dari Jang. Cerita mereka benar-benar tamat di sini. Bukan dengan reuni dramatis. Bukan dengan pengampunan yang diucapkan langsung. Tapi dengan kedamaian yang datang pelan-pelan, setelah bertahun-tahun luka dan penyesalan. Sari melanjutkan hidupnya dengan penuh syukur. Raka membangun keluarganya sendiri. Dan Budi, akhirnya menemukan ketenangan di tempat yang tak ada lagi penyesalan.
Karena pada akhirnya, cinta sejati tak selalu berakhir bahagia bersama. Kadang ia berakhir dengan pelajaran yang mahal, tapi meninggalkan jejak kebaikan yang tak terhapus.